Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Tadris Biologi angkatan 21 yang mengambil mata kuliah metode media dan teknologi pembelajaran. Alhamdulillah meski dilakukan secara online, ya karena pada minggu ini, Pak Fikri ini dari UNY Hotel masih mendapat tugas mengikuti pelatihan di UNY di Yogyakarta bersama para kaprodi yang lain. Tapi harapannya itu tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan belajar perkuliahan pada hari ini. Mari kita awali perkuliahan kita dengan baca Fatihah. Semoga kita mendapat manfaat dan juga barokah tentunya. Al-Hadinah wa niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita awali. Ini pertama Pak Fikri sebagai awalan persepsi, yaitu mengingatkan kembali ini pepatah lama Finlandia ini. Jadi harapan Pak Fikri ini semuanya gembira ya, meskipun secara online tapi tetap gembira, sehingga nanti apa yang kita pelajari hari ini tidak akan mudah terlupakan. Gitu. Minggu kemarin kita sudah membuat sistem perkuliahannya, terus juga pengantar tentang apa itu media, kenapa kok butuh media, dan lain sebagainya. Hari ini kita lanjutkan tentang kaidah pengembangan media, kaidah ilmiah dalam pengembangan media. Materi ini nanti bisa di-download, dilihat di web Pak Fikri, wikipedia.id, dan untuk penjelasannya bisa diikuti di YouTube, channel YouTube Pak Fikri di wikipedia.id juga. Nah, ini part 2. Hari ini sesuai RPS kita akan bahas tentang kaidah ilmiah pengembangan media, teknologi, dan pembelajaran biologi di SMA. Apa sih kaidah ilmiahnya dan bagaimana pengembangan media yang sesuai kaidah ilmiah? Ya, sebelumnya Pak Fikri ingatkan kembali output dari perkuliahan ini, yaitu tujuan yang akan dicapai. Yaitu ini salah satunya adalah ini, menggunakan jadi mampu memanfaatkan mengembangkan media menggunakan kaidah ilmiah dalam pengembangan produk dan design thinking secara tepat. Jadi dalam mengembangkan media tidak asal, dalam memproduksi media tidak asal-asalan, tapi menggunakan kaidah ilmiah dan juga dengan design thinking yang tepat. Ini Pak Fikri revisi kemarin design of thinking itu yang benar adalah design thinking. Nah, perkuliahan kita ini dengan pendekatan RBL, research based learning atau pembelajaran basis riset. Jadi karena kalian nanti tidak hanya mengembangkan media saja atau produk, tapi berdasarkan riset yang dilakukan atau dengan R&D. Dan model pembelajarannya adalah model pembelajaran design thinking. Gimana model design thinking itu nanti dipelajari dalam mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Ada beberapa langkah yang akan kita ikuti. Ini dalam perkuliahan ini, design thinking ini harus dijelaskan secara singkat, itu bisa merupakan sebagai keterampilan. Jadi keterampilan kalian melakukan desain untuk menghasil berdasarkan empati atau pemahaman masalah yang ada, kemudian sampai ke pengujian media atau produk. Bisa juga sebagai model pembelajaran. Di sini dipakai dua-duanya. Sebagai model pembelajaran, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Diawali dari empathize, melihat, memahami, mengapresiasi, dan mengomunikasikan permasalahan yang ada di sekitar kita.
Jadi seperti Pak Fikri sampaikan kemarin, kalian membuat atau mengembangkan media ini berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Itu kemarin nanti ya minggu keempat kalau tidak salah, kalian akan mewawancarai, mengumpulkan data dari guru tentang permasalahan, materi sulit tentang pembelajaran biologi di sekolah. Tes ini kaidah ilmiah minggu ini, kalian memahami melihat prinsip evaluasi minggu depan, kemudian identifikasi kebutuhan dan permasalahan pembelajaran sekolah minggu keempatnya. Langkah selanjutnya define, mendefinisikan masalah. Ini minggu keempat juga, keempat apa kelima ini, kelima, kalian menganalisis definisikan materi sulit dalam biologi, kemudian permasalahan media pembelajaran di sekolah. Kemarin ini di RPS itu ada itu ya. Jadi menyusun desain ini di ide atau ide. Ciptakan alternatif desain untuk solusi mengeksplor ide kreatif. Ini yang akan kalian dilakukan di minggu ke-5 dan ke-6. Jadi menyusun desain media, menjelaskan desain media, dan juga presentasi kemarin ya. Jadi setelah dari wawancara mengumpulkan data dengan guru, kalian membuat desainnya. Jadi setelah mendefinisikan, kemudian kalian membuat ide, membuat desain yang menjadi solusi dari permasalahan yang ditemukan saat identifikasi permasalahan tadi. Terus kemudian testing yaitu prototype, wujudkan ide dalam bentuk produk. Ini memproduksi media pembelajaran berbasis teknologi di SMA. Jadi realisasi desain itu adalah prototype, langkah prototype. Kemudian langkah terakhir yaitu tes, uji coba produk yang dihasilkan. Ini uji coba dan evaluasi produk, analisis hasil uji coba, dan diseminasi, kemudian penyusunan laporan. Ya, kembali ke fokus kita yaitu kaidah ilmiah dalam pengembangan media. Pengembangan media di era 4.0 itu penggunaan berbagai media secara bersamaan. Di indikator ataupun ciri dari media di era 4.0 ini adalah penggunaan secara bersamaan atau multimedia berbasis internet dan juga big data. Jadi data-data itu di internet, kalian searching di Google, itu sangat banyak sekali. Mau cari data apa saja ada. Ya. Dan bagaimana cara mengembangkan media berbasis aplikasi? Bisa. Bagaimana mengembangkan media visual? Bisa. Bagaimana membuat media video? Bisa. Nah, itu namanya big data. Jadi datanya sangat melimpah saat ini. Jadi kalian nggak kurang-kurang itu. Kemudian media di era 4.0 ini mendukung namanya ubiquitous learning atau U-learning. Apa itu ubiquitous learning? Ubiquitous itu sebenarnya adalah salah satu sifat dari mikrobia. Mikrobia itu makhluk hidup mikro. Ya. Yang dipelajari ilmunya namanya mikrobiologi. Ya. Organismenya namanya mikrobia. Ya. Salah satu sifatnya itu ubiquitous. Ubiquitous itu jadi mikrobia itu contohnya bakteri, contohnya virus. Sifat ubiquitous itu apa? Itu sifat yang bisa hidup di mana saja dan kapan saja, asal ada nutrien untuknya. Ya. Kalau virus ya berarti di inangnya, di sel hidup. Nah, bakteri ya yang ada nutriennya. Nutrien ya, bukan nutrisi. Nutrisi itu proses pengambilan nutrien, itu nutrisi. Nah, yang sering miskonsepsi. Jadi menyebutnya nutrisi. Nutrisi itu prosesnya. Lanjut, ubiquitous learning tadi, apa itu ubiquitous learning? Yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau tadi ubiquitous dalam mikrobia itu, di mikrobia itu sifat dari mikrobia yang bisa hidup di mana saja dan kapan saja. Ini diterapkan di pembelajaran, sifat itu dipakai, yaitu namanya ubiquitous learning. Di pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kayak ini, kita Pak Fikri di UNY di Jogja,
kalian di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran perkuliahan. Nah, ini adalah salah satu dari manfaat pengembangan media atau penggunaan media. Jadi ini sedikit itu story-nya atau sejarahnya. Ada e-learning, ada m-learning, mobile learning itu, kemudian ada u-learning. Jadi ini nanti kalian bisa bertanya langsung atau dengan komen di web Pak Fikri, itu bisa di bawah materi ini. Atau di YouTube-nya Pak Fikri juga bisa. Langsung komen di sana, bertanya di sana juga bisa. Nah, itu namanya ubiquitous learning. Kalian di mana saja dan kapan saja tetap bisa belajar. Nah, ini. Tapi ini disclaimer-nya. Pengembangan media hendaknya menggunakan kaidah ilmiah dalam pengembangan produk dan design thinking secara tepat untuk menunjang kualitas pembelajaran. Jadi tidak asal, ya, harus tepat sehingga media itu benar-benar bisa menunjang kualitas pembelajaran. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen, bagian komen di web Pak Fikri, wikipedia.id, atau langsung chat maupun komen di channel YouTube Pak Fikri. Ya, Pak Fikri lanjutkan. Ini prinsip pengembangan media. Jadi kaidah ilmiah tadi harus mengikuti prinsip pengembangan media. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai tujuan pembelajaran. Ya. Misalnya tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ekologi. Nah, media apa yang paling tepat? Ya kalau tentang ekologi ya medianya ya organismenya langsung, ya. Jadi menjelaskan ekologi ya, atau sumber belajarnya atau medianya. Jadi sumber belajar itu, media itu bisa berfungsi sebagai sumber belajar. Atau secara ya bisa dikatakan aja sumber belajar itu bagian dari media, karena untuk menyampaikan informasi kan. Ya yang paling bagus ya langsung di lingkungannya, bisa melihat komponen biotiknya, bisa mengetahui komponen abiotiknya. Nah, itu jadi harus sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai lingkungannya, ya. Jadi dalam mengembangkan media, misalnya yang jauh di atas sana di daerah Tahu atau daerah Solo ke atas itu mengembangkan media aplikasi yang mewajibkan harus sinyal kuat atau internet lancar, ya. Misalnya di sana kurang lancar, kurang internetnya nggak bagus, ya nggak tepat, berarti itu harus mengikuti prinsip ini sesuai lingkungannya, ya. Yang ketiga, prinsip media yang ketiga adalah sesuai dengan karakter dan model belajar siswa. Siswa ada yang model belajarnya adalah audio, ya, dia lebih suka mendengarkan. Ada yang saya harus melihat langsung, ya, siswa harus melihat langsung. Nah, terus bagaimana Pak? Kan beda-beda. Nah, yang ya pilih media yang bisa mengakomodir semua model belajar itu. Kita gabungkan saja antara audio dan visual. Nah, kalau di era 4.0 ini ya digabungkan antara audio dan visual, kemudian yang bisa menjangkau semuanya. Ya, jadi misalnya salah satunya dengan menggunakan atau mengembangkan aplikasi atau video pembelajaran, bisa juga. Nah, itu namanya harus menyesuaikan karakter dan model belajar siswa. Prinsip yang keempat adalah kepraktisan dan ketahanan. Praktis itu mudah digunakan. Jadi si siswa itu menjadi lebih mudah dalam memahami pelajarannya itu dengan media itu. Media itu praktis, mudah digunakan. Kalau malah membuat sulit, ya berarti namanya
tidak sesuai prinsip pengembangan media, berarti kurang pas. Ketahanan, jadi tidak gampang, tidak sekali pakai misalnya. Tapi meskipun ada, kalaupun ada yang sekali pakai itu adalah media-media tertentu. Misal saat kita pengujian yang menggunakan kertas lakmus itu, yang nggak bisa dipakai berkali-kali. Nah, ya sekali tok itu. Kemudian prinsip yang kelima adalah ketersediaan bahan dan biaya. Pak Vicky kemarin pernah menjelaskan kalau media itu adalah dalam mengembangkannya semakin bukan berarti yang semakin mahal biaya pembuatannya itu semakin bagus, bukan. Ini tidak ada jaminan itu. Ya. Tapi adalah yang biaya ya terjangkau tapi kebermanfaatannya besar sekali gitu. Nah, ketersediaan bahannya yang mudah, yang terjangkau, nah, seperti itu. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, efektivitas dan efisiensi waktu. Efektivitas itu kaitannya dengan tujuan, ya, tercapainya target. Kemudian efisiensi waktu itu hubungannya dengan ketepatan, kesesuaian waktunya. Misalnya menggunakan media malah waktunya molor karena harus mempersiapkan medianya. Nah, itu berarti ya tidak tepat itu media yang dikembangkan itu. Ya, ya ini tadi. Misalnya yang, tapi juga ini yang terkait yang kelima tadi, biaya. Kalau misalnya pakai daur ulang, Pak, biayanya murah. Murah boleh, tapi harus memperhatikan estetika, keindahannya. Ya. Ini kemarin pernah Pak Vicky singgung ini ya. Jadi bukan berarti yang mahal itu bagus, tapi juga tidak bisa dikatakan yang murah itu lebih bagus, juga tidak bisa. Yang terjangkau lah, proporsional gitu. Jadi terus, nah kalau 6 prinsip ini sudah terpenuhi, berarti media yang dikembangkan itu adalah media yang tepat, yang bagus. Ya. Meskipun tidak ada media yang paling bagus atau paling tepat. Yang ada adalah media yang tepat untuk materi tertentu. Jadi sesuai materi dan juga tujuan serta karakter siswa. Itu adalah media yang baik. Jadi tidak ada yang media yang baik untuk semua materi, tidak ada. Ya. Yang tepat ada yang tepat. Jadi ini pas ini gitu. Pak, apakah itu harus 6-6-nya harus ada misalnya? Iya, kalau bisa kalau untuk dikatakan itu tepat berarti 6-6-nya ini harus terpenuhi prinsip ini. Ya, tidak ada salah satu bisa digunakan tapi kurang tepat, ya, kurang pas. Misalnya apalagi kalau yang tujuan belajarnya nggak tepat, yo nggak sesuai, ya berarti udah nggak bisa dipakai itu. Ya. Kurang satu misalnya efisiensi waktunya ya bagus tapi kurang pas, gitu ya. Kalau bisa ya 6-6-nya ini terpenuhi. Selanjutnya ini tadi ada ilmiahnya ya. Nih, pengembangan media itu erat dengan R&D. Kalau kalian tahu apa itu R&D, itu adalah Research and Development singkatannya, panjangannya, yaitu penelitian pengembangan. Jadi yang Pak Wik katakan tadi, dalam mengembangkan media tidak bisa asal-asalan, ya. Harus memperhatikan kaidah ilmiahnya. Nah, salah satunya di sini adalah dengan R&D. Ya. Ini gambarannya ini sedikit apa itu namanya analoginya. Jadi ada kebutuhan media, R&D ini hadir. Ya. Kita atau pengembang media melakukan riset, kemudian development, mengembangkan dari hasil riset itu, kemudian something new, jadi menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa menjadi solusi. Itu apa namanya gambaran tentang R&D. Nah, R&D itu bagaimana sih Pak? Ada beberapa model R&D. Ada yang pertama, atau R&D itu penelitian pengembangan ya tadi ya. Ada yang model 4D, ini oleh Tia Garajan ini. Di 4D ini sebenarnya singkatan dari 4 langkahnya. Langkah pertama define, design, develop,
kemudian disseminate. Ya. Langkah define itu apa? Define itu analisis. Ya. Ini ada analisis awal, ada analisis siswanya, ada analisis tugasnya, analisis konsepnya. Nah, melakukan analisis ini kalian lakukan dengan wawancara dengan guru. Ya, nanti di pertemuan keempat untuk mengetahui permasalahan media pembelajaran. Materi sulit biologi yang sulit diajarkan itu yang bagaimana, atau yang sulit diterima oleh siswa. Sehingga dari define ini kalian bisa desain langkah kedua, mengkonstruksi ya, kriteria, memilih medianya, memilih formatnya. Nah, jadi kalian bisa mendesain medianya sebagai solusi atas hasil kegiatan define tadi. Ya. Kemudian develop, kalian membuat ini dengan disertai expert appraisal atau penilaian ahli. Expert itu ahli. Nah, juga bisa mengembangkan uji coba, diuji cobakan. Ya. Tidak hanya membuat, tapi direview, divalidasi oleh ahli. Juga diuji cobakan. Ini kelebihan R&D. Kemudian yang terakhir adalah disseminate. Ya, validasikan hasil uji cobanya, pengemasan, diadaptasi. Jadi nanti kan direvisi, setelah diuji coba itu direvisi kan. Nah, setelah direvisi baru bisa disebarluaskan. Disseminate itu disebarluaskan. Di sini nah letak kebermanfaatannya. Ini kelebihannya. Jadi kebutuhan media needed tadi dijawab dengan membuat desain dan diwujudkan dengan mengembangkan medianya, kemudian didesimasikan. Something new yang memiliki nilai kebermanfaatan. Membumi kalau di biologi ya. Selanjutnya, ini model yang pertama. Model yang kedua adalah model ADDIE, ADI, oleh by Dick and Carey. Nah, hampir sama sebenarnya, hanya beda istilah dan ada tambahannya. Yang pertama adalah tahap analisis. Ini tadi kalau di model 4D kan define. Tahapan yang kedua desain, sama. Tahapan yang ketiga develop, mengembangkan atau produksi, sama. Tahapan yang keempat implementasi, ini uji coba tadi. Dan terakhir tahapannya adalah evaluasi. Ini kaidah ilmiahnya. Ya. Jadi kalian mengembangkan media mengikuti model penelitian pengembangan, baik tadi 4D maupun ADDIE ini. Masih ada lagi ya, masih banyak lagi. Ada model pengembangan box and goal. Ini ada 10 langkah ini. Mulai dari studi pendahuluan ini kan define tadi, define atau analisis ini. Perencanaan ini desain. Pengembangan produk, uji coba, revisi, uji coba, revisi, uji coba, revisi ini di develop. Ya. Pengembangan atau produksi tadi, diseminasi, ya ini diseminasi, disseminate. Jadi meskipun ada 10 langkah, tapi ini adalah sebenarnya seperti tadi, ada 4 langkah tadi. Nah, tapi dibuat rigid. Ada uji coba terbatas, ada kemudian direvisi, uji coba lebih luas, terus direvisi, terus uji kelayakan skala luas. Nah, ini namanya mengikuti model pengembangan box and go. Ada lagi kalau di Indonesia ada model pengembangan Prof. Sugiono, Pak Sugiono, guru besar UNJ itu. Bisa, bukunya banyak itu di perpustakaan. Nah, disinilah yang dinamakan pengembangan media mengikuti kaidah ilmiah. Menggunakan langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkah yang sudah digunakan, diterapkan oleh para ilmuwan. Dari ini Mbah Tiaga Rajan ini, atau Mbah Dick and Carey, atau Mbah Box and Goal. Nah, boleh nanti milih salah satu. Kalian mengembangkan media mengikuti model siapa? Gitu ya.
Itu terkait model pengembangan. Jadi kaidah ilmiahnya itu harus mengikuti prinsip pengembangan media, harus mengikuti langkah-langkah model pengembangan. Tidak boleh semuanya sendiri, ujuk-ujuk buat media, nggak boleh, nggak bisa. Nah, itu namanya ya asal nanti. Ya, tidak mengikuti kaidah ilmiah. Itu sampai sini ada pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan boleh di kolom komen di web Pak Fikri atau di komen di YouTube Pak Fikri atau bisa di WA Group ya. Jadi kalau bertanya itu berarti kalian membaca sungguh-sungguh, kalian mengikuti ya, berpikir. Nah, karena kepentok akhirnya bertanya. Nah, itu kalau nggak bertanya itu kemungkinan dua, nggak ngerti sama sekali atau sudah paham semua. Nggak tahu Pak Fikri. Itu ya. Jadi nanti silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Syukur kalau sudah jelas semua, alhamdulillah langsung jelas sudah paham itu. Nggak ada yang bertanya karena paham, alhamdulillah. Ya, itu dari Pak Fikri. Silakan dielaborasi ya, dipelajari, dibaca, disimak nanti penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Itu jangan lupa presensi di semut ya. Tetap semangat meskipun tidak bertemu secara langsung. Itu karena ya memang ada keterbatasan. Ini nggak bisa Pak Fikri membelah jadi dua kayak amoeba, nggak bisa kan. Satu di UNJ sini di Jogja, satu di Kudus, nggak bisa. Nah, salah. Beruntungnya ini ada namanya media. Ini menggunakan web, menggunakan YouTube. Itu dari Pak Fikri, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.